Halo guys, gue Fadli, gue dari Detektif ID. Ketemu lagi di Detektif Info, di mana gue akan memberikan berbagai macam informasi terkait dengan dunia fiksi detektif, thriller, misteri, dan kriminal. Nah, kebetulan yang akan gue bagikan sekarang adalah informasi berkaitan dengan tokoh detektif fenomenal di dunia fiksi detektif, yaitu adalah Sherlock Holmes. Nah, yang akan gue bahas kali ini adalah 10 alasan kenapa Sherlock Holmes bisa menjadi detektif paling fenomenal di dunia. Kita simak yuk! Nah, apa aja sih yang membuat Sherlock Holmes itu begitu fenomenal dan terkenal di dunia? Nah, ini ada 10 alasan yang kebetulan kami sedikit riset-riset kesana kemari dan dari berbagai informasi di buku-buku dan dokumenter seperti buku Murder for Pleasure karangan Howard Harcraft dan serta beberapa dokumenter tentang Sherlock Holmes. Salah satunya Elementary My Dear Fever yang waktu itu pernah tayang di tahun 2007-an. Apa aja sih? Nah, alasan pertama adalah Sherlock Holmes, kelahirannya itu terjadi di era di mana waktu itu Inggris sedang dalam keadaan ekonominya lagi jatuh, dan industri di ekonomi di Inggris waktu itu lagi jatuh, sehingga membuat banyak sekali kejahatan di kota London di daerah Inggris yang membuat banyak penduduk itu merasakan tidak percaya dengan polisi gitu, sehingga mereka berpikir ini polisi kok tidak bisa mengurus kejahatan karena saking banyaknya. Karena waktu itu emang keadaan ekonomi di Inggris itu lagi jatuh-jatuhnya. Nah, kemudian ketika saat itu Sir Arthur Conan Doyle yang dia seorang dokter tapi tidak menerima pasien ya beberapa saat gitu. Dia udah buka praktek tapi nggak ada yang datang, akhirnya dia menulis cerita detektif. Ya, akhirnya muncullah Sherlock Holmes. Nah, ketika dia muncul, saat itu orang-orang akhirnya bertepuk tangan karena kemampuan Sherlock Holmes saat itu digambarkan sebagai sosok yang bisa menumpas kejahatan-kejahatan yang rumit gitu. Nah, itu membuat para penduduk yang saat itu membaca cerita Sherlock Holmes berharap bahwa polisi itu harusnya bisa seperti dia gitu. Akhirnya cerita Sherlock Holmes sendiri akhirnya menjadi salah satu bentuk kritik sang penulis terhadap situasi di Inggris saat itu, khususnya kepada kepolisian gitu. Sehingga akhirnya ya membuat namanya booming di antara masyarakat Inggris London yang kebetulan membutuhkan sosok-sosok seperti Sherlock Holmes di dunia nyata. Nah, alasan kedua adalah pemilihan nama Sherlock Holmes. Ya, tau nggak kalau tokoh Sherlock Holmes itu memiliki nama yang yang unik, yang karakter yang ikonik gitu. Saking uniknya kita jadi ingat itu nama, nyantol terus di kepala. Sherlock Holmes. Ya, padahal kalau Sherlock sendiri itu kan artinya kalau di Inggris itu adalah nama yang jarang digunakan untuk seorang laki-laki gitu. Bahkan artinya aja itu kalau nggak salah rambut yang bersih atau rambut yang mengkilap gitulah. Coba deh dicari itu. Kalau nggak salah Sherlock itu artinya seperti itu ya. Nah, kata-kata yang jarang digunakan dan unik itu akhirnya membuat orang jadi familiar, akhirnya jadi teringat gitu. Jadi satu orang doang kalau ngomongin Sherlock ya pasti Sherlock Holmes gitu. Gitu. Nah, pemilihan nama yang unik itu yang akhirnya membuat kita nyantol kan, akhirnya kita jadi ingat, oh tokoh yang ini unik gara-gara namanya unik. Ya. Menariknya ternyata sebelum nama Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle sempat mengganti beberapa kali namanya itu. Dia pernah diberi nama Sheridan Holmes. Kemudian dia pernah juga diberi nama Sherlock Holmes. Sampai akhirnya jadilah namanya Sherlock Holmes. Coba bayangkan kalau dulu Sir Arthur Conan Doyle menggunakan nama di luar Sherlock Holmes. Apakah dia masih tetap akan terkenal gitu? Nah, alasan ketiga adalah Sherlock Holmes terinspirasi dari tokoh nyata. Tokoh nyata ini sebenarnya bukan terinspirasi, emang ada sosok kayak detektif konsultan kayak Sherlock Holmes gitu di zaman itu. Tapi enggak, karena kebetulan apa yang dilakukan Sherlock Holmes, kemampuan yang dimiliki Sherlock Holmes itu ternyata terinspirasi dari dosennya Sir Arthur Conan Doyle yang namanya Dr. Joseph Bell. Yang itu dia waktu itu pas kuliah dimentori oleh Dr. Joseph Bell yang ternyata mempunyai kemampuan atau dia tuh bekerja sebagai forensik yang kadang-kadang dia juga diminta bantuan oleh kepolisian untuk menyelidiki kasus-kasus gitu. Nah, kebetulan selain terinspirasi dari Dr. Joseph Bell, Sherlock Holmes juga terinspirasi dari tokoh detektif fiksi sebelum dari Sherlock Holmes sendiri, seperti tadi Edgar Allan Poe, detektifnya si Auguste Dupin yang disebut sebagai detektif fiksi pertama di dunia, dan juga detektif dari Prancis bernama Monsieur Lecoq. Nah, bahkan kedua nama itu, nama detektif fiksi itu pernah ditebutkan sama Watson dan Sherlock Holmes di
cerita Stadion Scarlet ya di bab 2 itu. Nah itu yang ketiga. Yang keempat adalah Sir Arthur Conan Doyle menciptakan namanya profesi yang belum pernah ada, yaitu profesi detektif konsultan. Dia menyebutkan Sherlock Holmes itu sebagai detektif konsultan. Sebenarnya kalau kita lihat ya, sebenarnya detektif Sherlock Holmes ini adalah detektif swasta ya, private investigator, yang dimana dia didatangi nama orang kemudian minta penyelidikan kasus gitu. Tapi Sherlock Holmes menyebutnya itu the detektif consultant gitu. Nah, memang profesi itu sebenarnya belum ada di dunia gitu. Sebenarnya banyak seperti profesi-profesi yang sebenarnya tidak ada di dunia nyata, tapi kemudian diciptakan di fiksi gitu. Seperti ini, detektif consultant. Terus ya kalau kalian tahu juga Robert Langdon-nya Dan Brown kan juga namanya simbolog ya. Simbolog sendiri juga belum ada. Aslinya tidak ada namanya profesi itu gitu. Atau gelar itu simbolog gitu. Nah, hal itu yang membuat akhirnya dia diingat gitu sama orang-orang. Oh, detektif consultant itu. Akhirnya ditiru oleh novel-novel detektif berikutnya. Nah, yang kelima adalah deduksi. Deduksi sendiri itu adalah yang tadi udah jelaskan ya, tentang observasinya Sherlock Holmes untuk menarik kesimpulan terhadap seseorang atau kejadian, sehingga dia akhirnya bisa menarik kesimpulannya. Deduksi itu kan kalau secara umum adalah penjelasan adalah sesuatu yang bersifat umum yang kemudian akhirnya bisa dipecah-pecah menjadi sesuatu yang khusus gitu ya. Waktu ketika Sherlock Holmes ketemu dengan John Watson di Stadion Scarlet pertama, dia akhirnya bisa nebak, kamu dari Afghanistan ya, kamu pernah di Afghanistan ya. Nah itu adalah umum tuh Afghanistan. Nah kenapa dia bisa menjelaskan kenapa di Afghanistan? Akhirnya dia mengurai observasinya itu. Kenapa dia bisa menarik kesimpulan bahwa dia dari Afghanistan? Akhirnya dia urai gitu. Nah itu yang membuat juga unik, akhirnya membuat terkenal, sehingga Sherlock Holmes seperti dianggap seperti memiliki kemampuan super gitu, kemampuan super berpikir gitu. Nah yang berikutnya adalah yang keenam, itu pendekatan forensik di TKP. Sherlock Holmes itu bisa mengurai sebuah TKP menggunakan metode forensik. Kebetulan karena Sir Arthur Conan Doyle adalah seorang dokter dan dia pernah belajar forensik, dan dia punya dosen seorang juga ahli forensik gitu ya, Dr. Joseph Bell. Bahkan ada metode-metode khusus kayak footprints yang dulu hanya tercetusnya di novelnya Sherlock Holmes, yang kemudian akhirnya dipakai. Itu bisa dilihat tuh di dokumenternya Elementary My Dear Beavers itu tahun 2007-an. Bisa dicari dokumenternya, mudah-mudahan sih masih ada ya di YouTube ya gitu. Nah yang ketujuh, salah satu yang membuat Sherlock Holmes menjadi terkenal adalah dia ikonik dan eksentrik. Ikoniknya gimana? Ikoniknya itu dia memiliki pakaian yang luar biasa, pakaian terus menggunakan Deerstalker, dan juga dia pakai kaca pembesar sama pipa rokok yang melengkung itu. Yang itu akhirnya menjadi ikonnya logo detektif di mana-mana gitu. Kalau kita lihat di siluet-siluet tentang detektif pasti akan digambarkan sosok seperti itu gitu. Nah, padahal di novel-novelnya Sherlock Holmes sendiri itu tidak pernah Sir Arthur Conan Doyle mendeskripsikan topi Deerstalker ini gitu. Yang ada tuh yang topi yang panjang itu. Tapi topi Deerstalker itu belum pernah dijabarkan atau dideskripsikan. Karena topi Deerstalker sendiri itu masuk ketika dia muncul di Strand Magazine yang dilukiskan oleh Sidney Paget. Nah, sedangkan juga dia memiliki sifat yang eksentrik gitu ya, memiliki sikap-sikap eksentrik gitu. Kita bisa tahu lah, kumpulin aja sifat-sifat eksentriknya Sherlock Holmes. Nah, yang ke-8 adalah cerita Sherlock Holmes itu mengadopsi lebih ke adventure, karena kebetulan Sherlock Holmes itu lahir di era di mana novel-novel bertema adventure itu muncul gitu, kayak Treasure Island, King Solomon Mine. Nah, dengan menggunakan konsep petualangan tapi tokohnya detektif dan petualangannya itu di kota atau di desa London seputaran itu, membuat akhirnya cerita itu akhirnya mudah untuk diikuti gitu, karena ngeblend dengan eranya gitu. Nah yang ke-9, salah satu alasan mengapa Sherlock Holmes juga terkenal adalah ketika dia masuk ke dalam Strand Magazine. Karena ketika dia masuk ke Strand Magazine, khususnya untuk cerita-cerita pendeknya mulai dari Scandal in Bohemia gitu ya, sampai akhirnya dibuatkan ilustrasi tentang sosok Sherlock Holmes itu seperti apa, termasuk dengan menggunakan Deerstalker itu yang digambarkan oleh Sidney Paget dengan sempurna, termasuk gambaran tentang sosok Dr. John Watson itu seperti apa, Mycroft, termasuk Moriarty sendiri, dan itu dibaca setiap bulan sekali muncul. Karena kebetulan Strand Magazine itu juga tidak hanya di Inggris doang, tapi juga dibaca sama orang-orang di Amerika.
membuat akhirnya dia melalang buana gitu. Akhirnya orang mulai mengenal dengan sosok Sherlock Holmes itu sendiri. Nah, yang terakhir ini yang menarik, bahwa salah satu alasan yang membuat Sherlock Holmes terkenal adalah kontroversi kematian Sherlock Holmes yang dibunuh oleh Sir Arthur Conan Doyle sendiri. Ini agak lucu sih sebenarnya ceritanya, karena kebetulan Sir Arthur Conan Doyle itu tiba-tiba merasa cemburu dengan tokoh yang dia ciptakan, Sherlock Holmes gitu. Ya, uniknya karena saking terkenalnya Sherlock Holmes itu mengalahkan ketenarannya Sir Arthur Conan Doyle sendiri, sehingga dia akhirnya merasa jengkel gitu. Bahkan ada yang menganggap Sherlock Holmes itu adalah tokoh nyata. Nah, saat itu sendiri Sir Arthur Conan Doyle tenggelam kalah dengan nama Sherlock Holmes, sehingga dia akhirnya memutuskan untuk membunuh Sherlock Holmes di cerita yang namanya The Final Problem, yang waktu itu di Strand Magazine. Nah, karena dia ingin membunuh Sherlock Holmes, akhirnya dia memutuskan untuk menciptakan tokoh yang kira-kira bisa menyaingi Sherlock Holmes gitu ya, yang bisa pantas untuk menjadi orang yang akan membunuh Sherlock Holmes di dalam novelnya, yaitu namanya Profesor Moriarty yang kita kenal. Akhirnya matilah di air terjun Reichenbach Fall gitu ya, yang akhirnya menjadi cerita Sherlock Holmes yang terakhir harusnya. Nah, gara-gara kematian itu, semua penggemar Sherlock Holmes itu marah kepada Sir Arthur Conan Doyle, bahkan marah kepada Strand Magazine, sehingga mereka berbondong-bondong untuk demo di depan kantornya Strand Magazine di London. Itu untuk menuntut menghidupkan kembali Sherlock Holmes. Bahkan si Sir Arthur Conan Doyle itu diteror. Nah, semakin diteror seperti itu, semakin bencilah Conan Doyle terhadap Sherlock Holmes. Sampai dia akhirnya menolak terus untuk menceritakan tentang Sherlock Holmes. Sampai 8 tahun lamanya. Nah, selama 8 tahun itu dia menulis cerita-cerita lain kayak The Last Word, cerita Professor Challenge, terus dia menceritakan tentang perang ya, novel tentang perang gitu. Tapi tidak se-booming kalau dia menciptakan Sherlock Holmes. Sampai akhirnya 8 tahun kemudian dia akhirnya menyerah dan memutuskan untuk menulis kembali cerita Sherlock Holmes. Sehingga kemudian muncullah cerita terbaru dari Sherlock Holmes setelah 8 tahun lamanya. Judulnya namanya The Hounds of Baskerville. Nah, itulah kemunculan kembali Sherlock Holmes gitu ya, setelah 8 tahun lamanya Sir Arthur Conan Doyle tidak menulis. Nah, untuk menerangkan apa yang terjadi dengan Sherlock Holmes, akhirnya setelah menerbitkan The Hounds of Baskerville, Sir Arthur Conan Doyle menulis cerita yang judulnya The Empty House, yang muncul di di Strand Magazine, yang untuk menceritakan kembali pertemuan John Watson dan Sherlock Holmes dan alasan mengapa dia bisa selamat dan kemana aja dia selama ini gitu. Itu dijelaskan di Empty House. Nah, itu dia 10 alasan kenapa Sherlock Holmes bisa jadi fenomenal. Nah, kalau teman-teman ada punya pendapat lain tentang mungkin bisa ditambahkan, bisa di komen ya di bawah ini. Nah, itu sedikit info itu aja mungkin info dari Detektif ID. Terima kasih sudah mendengarkan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di Detektif Info berikutnya. Salam.